semua. Nanti pas istirahat jangan lupa sarapannya. Oke. Oke, ada yang tahu kenapa kita duduk melingkar seperti ini? Oke, pada nggak tahu ya. Oke, kita di sini melakukan konseling kelompok. Apa sih itu konseling kelompok, Bu? Konseling kelompok itu adalah kegiatan, salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang dimana semua partisipan atau kalian menyampaikan perihal permasalahan hidup kalian, entah masalah belajar atau masalah hajat atau masalah sebagainya, boleh disampaikan. Nanti kita akan bahas permasalahan itu, sekalian kalian boleh memberikan tanggapan, sanggahan, dan juga solusi. Oke, kira-kira? Oke. Sebelumnya, kalian udah kenal Ibu? Belum, oke. Karena Ibu juga belum kenal kalian, Ibu izin perkenalkan diri dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Natasha Rozaka. Kalian bisa panggil Ibu Natasha. Oke, Ibu juga ingin berkenalan dengan kalian. Mungkin boleh dari sebelah sini. Perkenalkan nama saya Bu Fitri. Perkenalkan nama saya Dinda. Perkenalkan nama saya Febria. Saya Lestia. Saya Nanda. Saya Ina. Saya Azul. Saya Keisha. Saya Vanessa. Saya Laura. Oke, terima kasih semuanya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas apa kali ini. Kalian boleh menyampaikan apa permasalahan yang ingin kalian bahas di forum ini. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan kalau permasalahan ini hanya kita aja yang tahu ya. Karena di dalam BK itu sendiri atau dalam bimbingan konseling itu memegang asas kerahasiaan. Jadi Ibu dan maupun kalian, Ibu maupun kalian itu kita harus memegang rahasia tersebut, nggak boleh diketahui oleh siapapun atau kalian nggak boleh menyebar karena itu akan berdampak, ya kan, memiliki dampak buruk. Oke, jadi kita cukup di sini aja menyampaikan permasalahan itu, jangan sampai ada orang lain yang mengetahui permasalahan yang kita bahas, Pak. Oke, mungkin boleh satu-satu dari sini boleh menyampaikan apa permasalahan kalian, boleh dari sebelah sini Pak. Mau menyampaikan permasalahan tentang apa yang mau kita bahas? Gak ada, yakin? Nih? Ada. Masa ya kalian gak ada permasalahan itu kayak masalah belajar atau masalah pacar gitu? Sebenarnya mungkin ini relate ya Bu sama anak-anak belajar sekarang. Apalagi kan sekarang ini kan pengeluaran banyak gitu. Kayak Lesti di sini kan sekolah bayar ya Bu. Pastinya uang yang diberikan mama sama Lesti lebih banyak ditimbang pendidikan kakak dulu gitu. Jadi Lesti kadang kayak merasa bersalah gitu loh Bu. Kayak mana sih caranya supaya kita nih nggak merasa bersalah? Padahal kan sebenarnya itu tanggungan dari orang tua. Jadi tanpa kita merasa bersalah, terusnya kita nggak harus kayak gitu karena itu kewajiban dari orang tua. Sedangkan mama Lesti ini sama ayah Lesti nggak pernah membahas tentang uang Bu. Kayak kamu nih belajar gitu, nggak ada kayak ini uangnya berapa nanti kan ya tinggal dikasih gitu, nggak ada pembahasan. Tapi rasa bersalah tuh ada Bu gitu. Kayak apalagi kalau misalnya ulangan nih Bu, nilai Lesti kayak kurang bagus lah gitu. Lesti kayak mama udah sekolahin mahal tapi nilai segini gitu loh Bu. Jadi kayak nggak enak gitu loh Bu. Padahal mama nggak ada sama sekali ngungkit tentang uang gitu. Apalagi kan mama kan pulangnya 2 kali seminggu. Jadi Lesti di rumah tuh sama kakak. Belum lagi uang jajan sama kakak kan per bulan berapa gitu kan Bu. Jadi kalau misalnya udah habis kan pasti minta lagi kan Bu. Jadi kayak boros gitu. Padahal memang gimana ya Bu, makanan sama stok di kulkas tuh nggak ada karena Lesti akuin nih Bu, Lesti sama kakak tuh kurang banyak masak. Jadi apa ya beli gitu, bukannya apa ya teman-teman gitu. Jadi ya beli, namanya juga nggak pandai masak Bu. Pernah waktu itu coba-coba masak, cuman nggak enak jadi mubazir kan Bu. Jadi ya mau tak mau ya beli gitu. Tapi kan lama-lama boros kan Bu. Jadi ya itu kayak Lesti kayak boros nggak sih kita nikah kita beli-beli gitu. Padahal kan
bisa aja kita gunakan uang ini ditabung atau gimana gitu. Tuh mama datang, Nesti cerita kan bu, langsung Nesti ini kena marah gitu. Ngapain kau bikin gitu tuh? Itu seharusnya nggak jadi pikiranmu gitu. Padahal kita sebagai anak juga merasa bersalah seharusnya bu. Jadi bingung di situ bu, karena kayak tengah malam kayak mikir kan, ih boros gak ya? Kadang pernah bu terlintas pikiran Nesti pengen kerja gitu kan. Padahal kayak gak ada, ayah Nesti aja nggak bolehin kakak Nesti ini kerja bu. Padahal dia udah lulus sekolah, nggak bolehin bu, karena ayah Nesti ini bukan orang apalagi cewek kan bu, dia nggak sama sekali nggak boleh loh bu. Mending dia buka usaha, jadi ditimbang dia kerja sama orang, karena dia nggak suka nengok anak itu berangkat pagi pulang malam nggak suka loh bu, kayak nggak enak di jangan lo. Jadi mending kalau memang apa masih bisa bu, apa yang kau nggak usah kerja kayak gitu. Kalau mau kuliah mana kau entar salon kan, tak ngapain kayak gitu, terus bingung gitu. Oke, berarti permasalahannya terkait dengan pengeluaran. Kayak bingung gitu. Padahal mama Nesti ini nggak ada terlalu mempermasalahkan, cuman perasaan Nesti itu terlalu gimana gitu sama apa yang Nesti jalanin gitu bahwa Sebenarnya wajar sih kalau kita merasa bersama, apalagi orang tua itu kan udah capek-capek kerja dari pagi sampai malam, kerja demi menafkahi kita, demi sekolah kalian juga gitu kan. Tapi benar juga, ada benarnya juga kita nggak boleh terlalu memikirkan hal itu, karena itu udah jadi kewajiban orang tua. Dan kita tugasnya hanya itu belajar membanggakan orang tua. Oke? Jangan sampai bikin orang tua kayak kecewa karena kalian di sekolah kayak cuma main-main aja, nilainya turun, kayak sia-sia dong kerja orang tua dari pagi sampai malam, tapi mendapatkan hasil yang begitu mengecewakan. Dan juga kalau menurut ibu ya, untuk pengeluaran itu sendiri boleh sesekali beli. Pasti kalian juga pernah beli makanan. Kalau misalnya ini rata-rata, ibu tanya dulu nih, ini rata-rata tinggal di rumah atau ada yang tinggal di kos? Di rumah semua? Ada yang di kos? Siapa di kos? Siapa tadi namanya? Rika, kalau misalnya ini di kos gitu kan, ini beli makan setiap hari atau sesekali masak? Catherine berarti dari pagi sampai malam. Oh, jadi gak pernah masak juga gitu ya? Gak pernah masak. Nah, sebenarnya juga boleh lah kalau kayak si Rika itu catering sesekali, beli makanan sesekali. Tapi kalau kita mau belajar masak pun boleh, bisa. Ibu juga pernah kayak gitu kok. Ibu dulu juga nggak pandai masak. Kalau sekali masak pun rasanya asin banget ya kan? Asin banget. Nah, mungkin di antara kalian nih juga pernah mengalami hal kayak gitu kan? Nah, mungkin dari kalian boleh kasih tanggapan ataupun sanggahan terkait dengan permasalahan si Lesti ini. Coba. Oke. Boleh. Sebenarnya sih jadi juga sampai dulu kita sebagai anak itu ya tidak semestinya memikirkan tentang uang atau sekolah, karena kan kita untuk orang tua dan kita memang sebagai anak itu harus ya memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan juga terkait boros itu ya hal manusiawi ya bu, karena rata-rata pada boros gitu kan. Cuman kalau misalnya nggak bisa masak di zaman sekarang ini kan ada yang namanya itu sosial media. Jadi kita bisa pelan-pelan belajar dari sosial media, karena memang tidak ada orang yang pertama kali coba masak itu langsung bisa, karena nggak ada, semua itu perlu proses. Dan kalau misalnya kita memang berusaha, pasti nanti kita bisa masak. Apalagi sama kakakmu kan, sayang ya uangnya yang misalnya per bulan tuh bisa keluar cuma 1 juta, tapi kalau kita beli di luar bisa sampai 2 juta, sayang ya, sekitarnya bisa ditabung. Itu sih mungkin kedepannya untuk coba belajar masak, atau kalau misalnya mau sharing-sharing tentang masak boleh. jadi mama juga pernah tuh bikin store kayak ayam bumbu, kan ayam bumbu bisa dipanasin gitu kan ya, ayam bumbu rendang, jadi itu bisa bertahan kayak sekitar 2 minggu gitu. Apalagi rendang kan makin lama makin enak
kalau misalnya kita ngasih. Jadi kayak gitu kadang kalau memang lagi nggak pengen beli-beli bu, kayak misalkan udah lama boros nih beli-beli terus kayak bilang gitu bu. Jadi yaudah mama masakin lah kayak rendang yang bisa di freezer gitu bu, kayak nugget. Jadi cuma digoreng kalau misalnya makan gitu. Nah, dan sekarang ini juga ada yang namanya food prep. Jadi kalau misalnya kita tuh bisa food prep itu untuk makanan solo. Jadi bisa minum kayak misalnya kayak chicken katsu itu kan bisa di freezer, chicken katsu atau kayak ayam keju. Terus ya itu yang saya bilang ayam bumbu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita membuat makanan dengan food prep itu kita lebih hemat. Jadi kita tahu pengeluaran kita per minggu berapa, per bulan berapa. Betul sekali. Ada lagi yang mau kasih tanggapan terkait untuk masalah ini? Udah kejawab. Oke, setelah kalian memberi tanggapan nih, boleh kalian bisa memberikan solusi selain dari solusinya si siapa nih? Azwa. Boleh kalian kasih solusi lain biar si Leslie ini bisa dia bisa mengurangi pengeluaran, kayak enggak terlalu boros sekali dalam mengeluarkan uang gitu, biar enggak terlalu banyak kan, kayak sebulan nah, kayak misal sejuta mungkin sebulan. Kalau misalnya kita beli tiap hari, mungkin sejuta itu nggak sampai seminggu, nggak sampai sebulan. Nah, sejuta nggak sampai sebulan, mungkin beberapa minggu, barulah habis. Kalau minta lagi kan, kita juga yang kayak jadi segan lagi ya, karena orang tua baru kayak ngasih uang nih, misalnya di tanggal 1 bulan inilah contohnya sekarang mama kasih atau orang tua kasih uang untuk keperluan kalian selama sebulan, kayak bisa gitu. Terus belum lagi sebulan, mungkin baru beberapa minggu udah habis aja uangnya. Nanti apa lagi mau dijelasin sama orang tua selain beli makan lah, atau mungkin ada pengeluaran lain lah gitu kan. Atau oke, jadi mungkin dari kalian coba kasih solusi lain untuk si Leslie ini, bagaimana sih cara dia untuk mengurangi pengeluarannya. Atau ada yang lain? Yes, bisa masak tadi ya guys. Belajar masak, emang betul. Belajar masak itu harus proses gitu. Karena enggak, kalau sekali masak langsung bisa itu enggak. Itu mustahil banget sekali masak langsung bisa. Itu enggak banget. Karena kalau di chef juga, seorang chef juga, dia itu juga harus belajar baru biasa makannya terlihat enak, bisa dikonsumsi oleh semua orang karena masakannya itu sangat enak. Bahkan seorang chef pun, kalau misalnya kayak nih, kalian mungkin sering tengok di TV ya, kayak kompetensi masak-masak itu, pasti juri ini kayak menilai makanan ini kayak kurang enak lah, kurang inilah, kurang itulah. Pasti itu nanti akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Bahan evaluasi apa itu? Bahan evaluasi kayak, oh masakanku kurang enak, jadi kalau misalnya nanti aku masak yang lain, mungkin aku harus bisa maksimalkan lagi rasanya biar masakannya terlihat maksimal enaknya gitu kan. Mungkin ini solusi dari Ibu ya. Dia betul yang dikatakan sama temannya tadi. Kalau misalnya buat belajar masak satu, menabung juga satu. Dan kalau misalnya mau beli sesuatu, mau beli makanan itu sewajarnya aja. Kalau kayak misalnya kalau Ibu gini kan, Ibu memang juga jarang masak. Karena ya Ibu seharian capek lah. Apalagi dulu Ibu kuliah kan sebelum PPL ini. Kuliah kadang nggak sempat masak nih, jadi Ibu sering beli. Otomatis uangnya juga habis. Uangnya juga habis. Kalau Ibu kan biasanya kalau minta uang itu cukup untuk seminggu atau beberapa minggu.
sesuai dengan kebutuhan ibu lah, tergantung kebutuhan ibu. Karena ibu sering beli-beli, jadi otomatis habis. Jadi ibu ada solusi lain. Mungkin bisa aja kamu beli makan, tapi cuma lauknya aja. Nasinya masak di rumah. Jadi kan nggak terlalu boros banget nih. Apalagi lauknya cuma berapa? 10.000 cukup aja ya satu lauk. Nah ibu kadang kayak gitu tuh. Masak nasi di rumah, beli tahu di luar. Kalau misalnya ibu kayak mager masak lah, gitu kan. Atau kalau emang ibu lagi nggak mau masak, kayak mager banget masak, baru beli di luar. Mungkin sesekali masak, kalau sesuai mood ibu baru masak. Itu ya kira-kira ya. Kadang juga kan kalau misalnya lagi mau masak gitu, kakak lagi nggak ada kerjaan, kakak kan kalau misalnya ibu kerjain, jadi kalau misalnya kakak lagi nggak ada jahitan, kakak kan masak tuh bu, tapi telepon mama kayak kami pengen masak ini loh, maaf ya rasanya gini, nanti baru kayak dipanggil gitu, sama mama. boleh. Tapi kadang bu rasanya juga nggak seenak yang dibikin mama, karena kan pasti beda-beda bu. Cuman ya nggak seburuk itulah, tapi pun kadang kalau lagi makan pasti kayak ketawa gitu loh, kayak nggak seenak mama dong, padahal rasanya dari mama nggak kayak gitu bu, kayak iyalah desak masak yang nggak enak, kata kakak gitu. Udah lah, kamu beli aja lah, nggak ada kayak gitu dong, katanya kan kadang bazir. Udah ikut aja sih bu, karena kan kakak yang ngatur semuanya. Tapi kadang istri bilang mas aja lah kak, kadang bosan juga lah makan di luar tuh, apa begini tuh doang. Karena kayak di luar ya ayam, kalau nggak ayam ya daging, itu aja bu, kadang ikan. Kalau kadang ada nggak sih bu, kita saatnya kayak pengen makan nasi panas, taruh telur dadar, kayak pengen nggak sih bu, kadang-kadang kayak pengen gitu kan. Udah aku pengen makan telur, kayak gitu kan. Langsung ada kakak, udah lah beli aja, kan kalau kakak lagi pengen aja, yaudah lah aku juga lah kayak gitu, kayak ada saatnya pengen masak gitu, cuman ya panggil rumah. Itu sih betul. Kadang kalau masak tuh kadang sesuai mood. Ibu juga kayak gitu. Kalau ada mood mau masak, apa gitu kan. Mau kayak telur dadar pun lah, tetapi mau masak gitu kan. Karena kayak ibu pengen makan ini nih, kayak telur dadar atau makan nasi goreng gitu kan. Kalau ibu ada waktu untuk masak, ya ibu masak. Dan mungkin itu aja dari ibu ya, solusi dari ibu. Atau kalian ada mau kasih tambahan lagi sebelum kita tutup? Udah itu aja. Oke, mungkin permasalahan si Resi anggap aja udah selesai. Mungkin kita boleh alihkan ke permasalahan lain. Sekarang udah jam berapa? Oke, karena waktu kita juga udah cukup lagi, mungkin cukup aja sekian dari cerita kita kali ini. Mungkin kalau misalnya kita ada waktu lagi, kita akan bahas permasalahan lain. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah kasih. Mungkin kalau misalnya kita ada waktu, kalau misalnya ibu juga ikut, ibu Manda masuk lagi, nah kita bisa lagi gitu lagi ya. Oke, sekian dari ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.